Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Nur Latifah dengan NIM 25030210052. Sebelum di tahun 2032 ini, perjalanan saya di dunia kefarmasian sungguh sangat luar biasa. Saya ingin berbagi sedikit cerita mengenai perjalanan karir saya beberapa tahun terakhir. Dimulai dari setelah saya lulus profesi apoteker, saya memutuskan untuk terjun ke dunia kerja. Saya memulai karir saya di salah satu rumah sakit yang berada di Lombok Tengah, yaitu Rumah Sakit Cahaya Medika, sebagai apoteker klinis di instalasi farmasi rumah sakit. Di rumah sakit ini, saya itu berperan aktif dalam menekankan bahwa setiap pasien itu mengonsumsi obat yang tepat dengan dosis yang sesuai dan penggunaan cara yang benar. Seiring berjalannya waktu, saya tertarik untuk memperluas peran saya di dunia farmasi masyarakat. Saya memulai membangun 3 apotek pribadi yang berfokus pada layanan farmasi klinik dan edukasi pada pasien. Di apotek saya, setiap pasien yang datang itu tidak hanya untuk membeli obat, tetapi juga diberikan edukasi agar penggunaan obat itu benar. Bidang keilmuan yang paling menarik bagi saya adalah farmakokinetika. Apa sih itu farmakokinetika? Jadi farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari perjalanan obat, mulai dari obat dikonsumsi, diserap, didistribusi, hingga dieliminasi atau dikeluarkan dari tubuh. Dari dulu saya tuh tertarik sama obat, gimana sih cara obat itu bisa bekerja, terus efek samping apa yang bisa diberikan, terus kenapa dia itu bisa bikin kita sembuh. Itu yang membuat saya tertarik pada farmakokinetika. Bagi saya, pemahaman farmakokinetika itu sangat penting dalam dunia praktik kefarmasian modern, terutama itu di rumah sakit. Dengan memahami konsep ini, seorang apoteker itu dapat menentukan dosis yang tepat, mencegah efek samping, mengoptimalkan waktu obat agar hasilnya itu lebih efektif. Contohnya itu pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Jadi kita harus memberikan dosis yang tepat agar obatnya itu tidak menumpuk di dalam tubuh kita. Itulah mengapa farmakokinetika itu sangat penting menjadi fondasi utama dalam pelayanan farmasi klinik. Hal yang ingin saya tonjolkan dari diri saya sebagai seorang apoteker adalah profesionalisme, empati, dan belajar tanpa henti. Saya itu percaya bahwa seorang apoteker itu bukan hanya bekerja di balik meja, tetapi juga harus berperan aktif dalam membangun edukasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan obat. Saya selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan prinsip 5T. Tepat obat, tepat dosis, tepat pasien, tepat waktu, dan tepat informasi. Selain itu, saya memperdalam ilmu melalui seminar, pelatihan, dan riset kecil tentang efek farmakotika obat-obatan yang digunakan di rumah sakit. Sebagai seorang apoteker, saya selalu berpegang pada kode etik apoteker Indonesia yang menjadi pedoman utama dalam bekerja. Dalam kode etik tersebut terdapat nilai-nilai penting. Seperti yang pertama itu, apoteker harus mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Yang kedua itu, apoteker wajib menjunjung tinggi martabat profesi. Yang ketiga, apoteker harus memberikan pelayanan dengan jujur. Dan yang keempat, apoteker harus menjaga kerahasiaan pasien serta bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan dan hati nurani. Selain kode etik, saya juga menjadikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai dasar hukum saya menjalankan profesi. Undang-undang ini menegaskan bahwa pelayanan kefarmasian adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, dan apoteker memiliki peran penting dalam menjamin mutu, keamanan, serta efektivitas penggunaan obat. Saya juga mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, yang menjadi acuan saya dalam mengelola apotek pribadi agar sesuai dengan standar nasional. Dengan berpegang teguh pada kode etik dan peraturan perundang-undangan, saya berusaha menjalankan profesi ini dengan penuh tanggung jawab dan
profesionalisme. Dalam aktivitas sehari-hari, saya tidak hanya melayani pasien di rumah sakit, tetapi juga harus mengembangkan diri melalui rutin melakukan review resep dokter, memantau efek obat, dan memberikan konseling kepada pasien di rumah sakit Cahaya Medika. Di apotek pribadi, saya memastikan pelayanan berjalan sesuai standar, mulai dari penyimpanan obat yang benar, edukasi kepada pasien, hingga pembinaan asisten apoteker agar memiliki kompetensi yang lebih baik. Selain itu, saya juga aktif dalam kegiatan penelitian kecil di bidang farmakokinetika, terutama tentang hubungan kadar obat dalam tubuh dan efektivitas terapinya pada pasien penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi. Itulah perjalanan saya di tahun 2032 sebagai seorang apoteker. Saya percaya bahwa profesi apoteker itu akan terus berkembang dan peran kita semakin penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melandaskan kode etik, ilmu pengetahuan, dan hukum yang kuat, saya siap untuk terus belajar, mengabdi, dan memberikan yang terbaik bagi kesehatan Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Bye-bye.